Halo sahabat si ember yang disayangi Tuhan. Ketemu lagi dengan renungan minggu bersama Mo Nano. Semoga kalian tetap sehat, selalu gembira dan bersemangat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalian pernah lihat orang yang sakit kusta atau lepra nggak? Mungkin belum pernah ya. Syukur kepada Allah, di zaman kita sekarang, kusta bisa dibilang bukan lagi penyakit yang banyak terjadi dan gak bisa disembuhin. Jadi mungkin banget kalian belum pernah ketemu orang yang sakit kusta atau malah belum pernah tahu itu penyakit kayak apa. Tapi beda ceritanya di zaman Perjanjian Lama maupun di zaman Yesus hidup. Makanya cerita Injil hari ini sebenarnya nggak sesederhana yang kedengeran atau kelihatan. Mau tahu lebih dalam? Ayo dengerin terus. Teman-teman yang disayangi Tuhan, kusta itu menyerang kulit orang. Di kulit muncul bercak-bercak berwarna lebih terang dari kulit. Lebih dari itu, daging di bawah bercak itu bisa terlepas dari tubuh. Yang banyak terjadi sih, orang kehilangan hidung dan alisnya. Itu bisa terjadi juga di bagian tubuh yang lain. Jadi bisa dibayangin, kondisi tubuh orang yang sakit kusta bisa kelihatan menakutkan. Nah, selain kondisi fisik yang kayak gitu, pada zaman Perjanjian Lama, penyakit itu dikaitkan dengan urusan agama. Penyakit itu dikaitkan dengan kutuk dari Tuhan akibat dosa orang yang bersangkutan. Imam, pemimpin agama Yahudi, bertugas melakukan pemeriksaan dan jika terbukti sakit, menyatakan orang tersebut najis. Orang itu harus dikarantina selama 7 hari sebelum diperiksa lagi. Pada zaman itu, kusta belum bisa disembuhin, maka akhirnya para penderita akan dikucilkan dari komunitas atau masyarakat. Mereka nggak boleh deket-deket orang yang sehat. Sebaliknya, orang juga nggak mau deket-deket mereka. Selain nggak mau ketularan penyakit, juga nggak mau ketularan dosa dan kutuk. Kemanapun mereka pergi, mereka harus teriak-teriak, najis, najis, supaya orang tahu kalau mereka ada di situ dan orang punya kesempatan untuk menyingkir. Teman-teman kesayangan Tuhan, kebayang nggak sih? Udah sakit fisiknya nggak tersembuhkan, mental atau jiwanya juga pasti jadi ikut sakit karena mereka dikucilkan, disingkirkan. Pasti penderitaan yang luar biasa berat. Sahabat terkasih dalam Kristus, di Injil diceritain orang kusta itu datang kepada Yesus, berlutut, minta disembuhkan secara sangat halus. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Yesus tergerak oleh belas kasihan, mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, langsung orang itu sembuh. Yuk, perhatiin beberapa hal yang bisa kita renungin. Pertama, orang kusta itu datang kepada Yesus. Bisa dibilang dia ini melanggar aturan. Mestinya dia nggak boleh deket-deket orang sehat. Nggak pakai teriak najis lagi. Waktu dia toh datang ke Yesus, kita bisa bayangin kalau dia itu udah bergumul sedemikian rupa dengan penderitaannya. Dan karena itu ingin terbebas darinya. Dia ingin sembuh secara fisik. Dia ingin sembuh juga secara batin. Ingin diakui dan diterima sebagai manusia. Ingin dihargai dan dicintai kayak orang lain. Dan keinginannya yang besar untuk sembuh itu rupanya dibarengi juga dengan iman yang tidak kalah besar. Dan mendorong dia untuk datang kepada Yesus. Meski itu berarti dalam tanda kutip melanggar aturan atau melawan arus masyarakat saat itu. Kedua,
Perhatiin kata-kata orang itu. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia sangat menderita. Dia pingin banget sembuh. Dia beneran percaya kalau Yesus bisa nyembuhin. Tapi lihat, dia gak maksain keinginannya. Meskipun keinginannya begitu besar, meskipun penderitaannya begitu berat, dan dia pingin segera lepas darinya. Masih ada kualitas lain dari orang kusta itu, kerendahan hati. Ketiga, bukan cuman orang kusta itu yang melawan arus dan melanggar aturan. Yesus juga. Menyentuh orang yang najis, kita bisa jadi najis. Begitu aturannya. Yesus justru menjamah orang itu. Dan Markus cerita ke kita kalau itu dilakukan karena Yesus tergerak oleh belas kasihan. Betapa besar kasih Yesus. Dia bisa sungguh menyelami perasaan, pengalaman, penderitaan orang yang sakit kusta itu. Dan Yesus gak diem aja, apalagi menghindar atau menjauh. Yesus merangkul orang itu dan menyatakan kasih-Nya yang besar itu. Yesus menerima orang itu, mengakui keberadaannya dan menghargainya. Keempat, seketika itu juga orang itu sembuh. Sementara orang-orang lain harus dikarantina 7 hari atau bahkan sekian kali 7 hari dan belum pasti bisa sembuh kecuali dengan mujizat, orang ini langsung sembuh. Hanya dengan kata-kata Yesus, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bukan hanya kasih Yesus, kuasanya juga besar dan kuat tak terbatas. Teman-teman kekasih Allah, disadari atau enggak, diakuin atau enggak, kita semua punya kusta di dalam diri kita. Dosa dan luka-luka dalam hati kita udah bikin kita jadi pribadi-pribadi yang terpecah, yang enggak utuh. Gak jarang kita pun terpisah dari orang-orang yang justru paling kita harapkan mencintai dan menerima kita apa adanya. Gak jarang kita dijauhi dan disingkirkan karena noda, dosa, atau kelemahan kita. Gak jarang juga kita yang menjauh dari mereka, bahkan dari Tuhan, karena rasa malu dan minder yang kelewat gede dan bikin kita mikir gak ada harapan lagi buat kita untuk sembuh atau jadi lebih baik. Teman-teman, kawanan yang dicintai Tuhan, seberapapun besarnya dosa kita, seberapapun dalamnya luka kita, seberapapun beratnya penderitaan dan pergumulan kita punya Yesus yang kasih dan kuasanya besar tak terbatas. Yesus yang sayang banget sama kita dan selalu mau menerima kita dan menjadikan kita baik kembali. Yesus mau kita jadi tahir. Kalian mau nggak? Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu sungguh besar, hati-Mu penuh belas kasihan. Pandanglah kami, orang-orang yang berdosa dan terluka. Kami sungguh ingin menjadi pulih, sembuh, utuh kembali. Kami sungguh ingin mengalami kasih-Mu. Dan kami percaya, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan kami. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, ya Yesus, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.